Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayyuhat talibat, a'azallahu wa iyyakunna. Kaifa halukunna? Hadha liqauna ats-tsalits fi maddati usul at-tafsir. Wa ad-darsul yawm bil unwan al-wahyu. Qad takallamna fi liqa'il qadim an ulumil Qur'an, an ma'na al-Qur'an lughatan wa istilahan, wa hakadha qad takallamna an al-farq baina al-Qur'an wal hadith al-qudsi, wa qad takallamna aidan an nash'atu ulumil Qur'an. Wal'an sanatakallam 'anil wahyi. Qad sami'na al-mustalah al-wahyu. Kita sering mendengar istilah wahyu, ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan itu karena Al-Qur'an itu sangat berkaitan dengan wahyu. Yang pertama, makna wahyu. Seperti biasa, lughatan maknahu madza al-i'lamu fi khafa. Al-i'lamu fi khafa. Yani memberitahukan secara samar-samar, sembunyi-sembunyi, ya. Jadi memberitahukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara lantang, enggak keras, enggak, ya. Itu asal makna wahyu menurut bahasa. Wa fil istilah al-wahyu madza? Yani al-i'lamu bisyar'i. Al-i'lamu bisyar'i. Yani memberitahukan syariat. Di sini dijelaskan waqad yutlaqu wa yuradu bihi ismul maf'ul minhu, yani al-muha. Kadang-kadang kata wahyu itu dimutlakan, ya. Mutlak itu tidak dikaitkan dengan apa-apa, ya. Yang dimaksud itu sebenarnya maf'ul bi, yani al-muha, yani yang diwahyukan. Kan misalnya apa? Apakah sudah turun wahyu? Artinya sesuatu yang diwahyukan. Apakah sudah turun sesuatu yang diwahyukan? Jadi wahyu ini kan masdar, ya. Itu kadang-kadang maknanya yang dimaksud adalah al-muha, isim maf'ul, yang diwahyukan, ya. Yang dimaksud yakni wahyu itu adalah huwa kalamullah al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani adalah apa? Kalamullah al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wahyu. Kemudian pembahasan berikutnya min istimalatil wahyi fil Qur'an. Min istimalatil wahyi fil Qur'an. Yani penggunaan kata-kata wahyu dalam Qur'an. Qur'an banyak, ya, menggunakan kata wahyu, ya, dengan berbagai macam maknanya, ya. Enggak cuma satu makna, ya. Yang pertama, yakni penggunaan kata wahyu Al-Qur'an sesuai dengan pengertian secara istilah, yakni menyampaikan syariat. Makna wahyu artinya apa? Menyampaikan syariat. Misalnya di sini disampaikan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke 162 164, ya.
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu. Maksudnya apa mewahyukan kepadamu? yakni menurunkan syariat, menyampaikan syariat kepadamu sebagaimana kami telah menyampaikan syariat, kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Jadi dalam ayat ini bahwa wahyu itu maknanya apa? Menyampaikan syariat. Ini auhayna. Itu kan auha itu kan ikut atau diikutkan wazan af'ala ya. Wahyu kemudian itu kan masdar ya, kalau dibikin fi'il madhi diikut wazankan apa? Af'alan jadi auha. Maka auhayna ilaika. Wahyu maksudnya apa di sini? Ya ini apa? Menyampaikan syariat ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata wahyu yang ada dalam Al-Qur'an yakni ma yalqihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. yakni apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat dari satu perintah agar mereka melakukan. Yang diwahyukan, diberikan, disampaikan kepada malaikat suatu perkara, suatu perintah agar malaikat itu melaksanakan perkara itu. Ini juga wahyu maknanya demikian ya. Sebagaimana dalam firman Allah yakni dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12 ya. Qala ta'ala idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu ya, menyampaikan, mewahyukan kepada malaikat apa? Sesungguhnya saya bersama kalian. Maka apa? Teguhkanlah para malaikat, teguhkanlah orang-orang yang beriman. Jadi maknanya wahyu di sini adalah apa? yakni apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat suatu perkara agar malaikat itu melaksanakannya. Kemudian wahyu digunakan dalam Al-Qur'an dalam arti al-ilhamul fitriyu lil insani ya. Al-ilhamul fitriyu lil insani. Ilham fitri yakni naluri ya. Insting. Nah, kalau bahasa manusia naluri. Nanti di bawahnya yang keempat kalau bahasa hewan itu insting. Naluri yang ada pada manusia ya, naluri. Ngerti naluri ya? Jadi wahyu maknanya adalah apa? Naluri yang Allah berikan kepada manusia, itu namanya wahyu. Misalnya dalam firman Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Auhayna dan kami wahyukan. Apakah kepada siapa? Ibunya Musa. Apakah ibu Musa dapat wahyu seperti para nabi? Tidak. Tadi apa? Diberi insting, diberi naluri. Untuk apa? Menyusui Musa. Ya, otomatis dia yang melahirkan, dia yang punya anak, dia diberi naluri untuk menyusui Musa. Karena kan terpisah ya, Musa dan anaknya ya, Musa dan ibunya ya. Karena Musa dibuang ya semacam dibuang di sungai kan gitu ya. Sehingga ditemukan oleh pihak kerajaan Fir'aun ya. Yang kemudian mencari orang yang bisa menyusuikan gitu ya. Otomatis Allah memberikan naluri kepada seorang ini untuk menyusui Musa. Wahyu maknanya al-ilhamul fitri. Ilham fitri ini apa? Naluri. Kemudian wahyu yang keempat di sini dalam Quran maknanya adalah al-ilhamul gharizi fil hayawan.
Jadi insting gitu ya, hampir sama ya, ilham ghorizi ya, insting bagi hewan, untuk hewan ya. Qala ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Nah ini kata auha, wahyu ya, kata bacaan afalah tadi ya. Nah, wa auha rabbuka ilan nahli, Allah memberikan ilham, memberikan apa? Insting kepada siapa? Kepada lebah, hewan kan? Kepada lebah. Untuk apa? Agar dia membuat rumah di gunung-gunung, di bukit-bukit ya. Agar dia membuat rumah di kayu-kayu, di pohon-pohon kayu ya. Dan membuat rumah di apa yang dibuat oleh manusia. Kita bisa lihat ya, lebah itu toh kan apa? Dia kan nggak belajar arsitektur ya. Tapi begitu dia lahir nanti dia bisa bikin rumah ya. Bikin rumahnya di gunung-gunung ataupun di pohon-pohon atau di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Itu namanya insting ya. Kan nggak belajar. Dia tahu-tahu pokoknya sudah lahir dapat bikin rumah. Itulah yang disebut insting. Kemudian yang kelima, wahyu maknanya al-isyaratu sari'atu ala sabilil rumzi wal ihah ya. Jadi mengisyaratkan dengan cepat ya. Dengan cara memberi kode ataupun isyarat. Di mengkode, memberi isyarat. Itu namanya wahyu, maknanya demikian dalam Al-Qur'an di antaranya ya. Memberikan isyarat atau memberikan kode. Ya. Di sini dicontohkan tentang apa? Nabi Zakaria. Ya. Allah mengatakan fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa asyiya. Fa kharaja ala qaumihi, Zakaria, Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya ya, keluar menemui kaumnya dari mihrab. Mihrab tempat bangunan yang digunakan untuk khusus dia beribadah, itu namanya mihrab ya. Nah, Nabi Zakaria keluar dari mihrab kemudian menemui kaumnya, fa auha ilaihim. Fa auha ilaihim, fa auha, mewahyukan. Apa maksudnya mewahyukan? Mengisyaratkan, memberi syarat ya. Agar apa? Memberi syarat agar mereka bertasbih pagi dan petang. Ya kalau seperti misalnya apa? Seorang misalnya yang mengisyaratkan agar murid-muridnya, seorang guru agar dia mungkin dia cuman gini ya. Ini kan namanya auha, mewahyukan, memberi isyarat. Nah, gini ya. Itu namanya memberi isyarat, itu namanya mewahyukan. Dalam bahasa Al-Qur'an di sini digunakan maknanya semacam itu ya. Kemudian yang keenam, wahyu dalam arti adalah apa? Penggunaan dalam Al-Qur'an adalah waswasatu wa tazyinu syarri fi nufusil akharin. Waswasah, bisikan-bisikan ya. Orang sana namanya gelembuk gitu. Bisikan-bisikan dan apa? Menghiasi sesuatu yang buruk ke dalam jiwa orang lain. Di membisik-bisikkan yang apa? Sesuatu yang buruk itu dianggap menjadi baik, menjadi indah. Ini setan, itu tugasnya ya. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Nah di sini kata apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi. Nah kata wahyu kan? Yuhi. Ya. Demikian itu kami jadikan bagi masing-masing nabi seorang musuh gitu. Siapa musuhnya? Terdiri dari manusia dan setan dan manusia, apa? Setan manusia dan setan jin.
Apa kerjaannya? Yuhi, membisikkan. Sebagian mereka kepada sebagian lain apa? Zuhrufal qauli ghurura. Kata-kata indah tapi menipu. Kata-kata indah tapi menipu. Itu penggunaan kata wahyu dalam Al-Qur'an, diantaranya demikian itu, ya. Demikian liqa yang ketiga ini, ya. Tolong diikuti dan nanti dijawab pertanyaannya, ya. Dan ya tolong diikuti juga apa videonya ini, ya, didengarkan dengan baik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya dan memudahkan kalian di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing, ya, dalam kita belajar, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, pengertian dan juga pertolongan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.